Halo teman-teman investor, kembali lagi di channel Investor Muda Indonesia bersama saya Wilson Stanley. Nah, di video kali ini saya ingin membahas saham Ekat milik PT Eka Dharma International yang menurut saya saham ini itu mempunyai prospek yang bagus di zaman e-commerce atau jualan online sekarang. Nah, saham ini kok bisa bagus sih? Nah, bagi yang penasaran, simak terus ya video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam analisanya ya. Nah, bisa kita lihat di sini harga pada tanggal 30 Juli 2020 ini harga terakhirnya adalah Rp1.235. Nah, apakah di harga Rp1.235 ini saham Ekat ini mahal atau tidak? Nah, valuasinya akan saya jelaskan di akhir video. Oke, sekarang kita bisa lihat dari tahun 2008 sampai tahun 2020 Juli ini, harga saham ini bisa kita lihat di dalam grafik itu selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, peningkatan ini dari tahun 2000 dari ketika dia IPO sampai tahun 2020 ini harganya sudah meningkat sebesar 800%. Oke, sekarang PT Eka Dharma International ini sudah didirikan pada tahun 1981. Lalu perusahaan ini melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun 1990. Nah, perusahaan ini bergerak di dalam menjual pita perekat atau lakban di Indonesia. Kapitalisasi pasar Ekat ini sudah mencapai 859 miliar rupiah di tahun ini. Nah, PT Eka Dharma ini masuk sebagai top 50 companies best of the best di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut versi majalah Forbes Indonesia. Jadi, PT Eka Dharma ini sudah masuk ke dalam 50 perusahaan terbaik yang ada di Indonesia. Nah, produk apa aja sih yang dijual oleh PT Eka Dharma? Nah, produk yang dimiliki atau merek yang dimiliki oleh PT Eka Dharma adalah ada produk Daimaru, lalu ada merek Superfix, ada merek Eka Tape, dan ada merek Bestpac. Sekarang kita lihat ke pemegang sahamnya. Nah, direktur utama dari PT Eka Dharma ini adalah Bapak Judi Wijaya Leonardi. Dan sebagai direktur ada Bapak Henry Tejakusuma dan Liping. Nah, sebagai komisarisnya ada Bapak Emil Bakhtiar dan Rudi Kurniawan Leonardi. Nah, kita lihat pemegang sahamnya, yang terbesar itu ternyata pemegang sahamnya itu adalah PT Eka Dharma Inti Perkasa. Nah, PT Eka Dharma Inti Perkasa ini memegang sebesar 78,93% saham Ekat ini. Nah, lalu kita sebagai investor retail atau masyarakat atau publik hanya memegang sebesar 21,07% di saham ini. Oke, sekarang kita langsung lihat ke dalam pendapatan kuartal 1 dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ya. Nah, bisa kita lihat ke dalam grafik penjualan atau pendapatan yang didapatkan oleh PT Eka Dharma ini bisa kita lihat selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,4%. Nah, tapi bisa kita lihat di kuartal 1 2020 ini penjualan atau pendapatan Eka Dharma ini turun sebesar 2,8%, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh PT Eka Dharma ini adalah sebesar 192 miliar rupiah. Nah, tapi ini bukan masalah karena penurunan ini juga mungkin terjadi karena adanya efek COVID-19 yang bisa menurunkan omset sebagian besar perusahaan di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat ke dalam margin laba PT Eka Dharma ini. Nah, margin labanya ada, yang biru adalah gross profit margin atau laba kotor, yang oranye adalah operating profit margin atau margin laba usaha, lalu yang abu-abu ada net profit margin atau margin laba bersih. Nah, oke, kita bisa lihat margin ini grafiknya itu bentuknya hampir sama. Nah, artinya kita juga bisa lihat di sini gross profit margin sampai net profit marginnya itu bisa kita lihat itu marginnya cukup stabil dan tebal. Nah, artinya PT Eka Dharma ini sudah menjadi market leader di dalam penjualan lakban di Indonesia. Nah, gross profit margin ini saya lihat ini mempunyai rata-rata margin sebesar 30%, dan margin operating profit marginnya itu mempunyai rata-rata sekitar 20%, lalu rata-rata net profit margin itu adalah sekitar di angka 16%. Nah, ini margin ini itu sudah cukup tebal. Jadi PT Eka Dharma ini merupakan market leader di dalam penjualan lakban di Indonesia.
Oke, sekarang kita lihat apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, sekarang kita bisa lihat grafik yang berwarna biru ini adalah aset, dan grafik yang berwarna oranye ini adalah liabilitas atau utang, yang abu-abu adalah ekuitas atau modal. Oke, bisa kita lihat di sini aset perusahaan Eka Dharma ini selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Artinya perusahaan ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Dan kita bisa lihat utang yang dimiliki oleh PT Eka Dharma ini bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini cenderung stabil, meskipun asetnya itu bertambah. Nah, berarti asetnya ini bertambah kebanyakan dari penambahan modal yang dimiliki oleh PT Eka Dharma ini. Nah, bisa kita lihat juga di sini ekuitas di sini itu juga lebih banyak jauh dibandingkan dengan ekuitasnya. Sehingga debt to equity ratio yang dimiliki oleh saham Ekat ini adalah sangat kecil sekali. Rata-ratanya saya lihat di sini cuma 0,20%. Nah, bagi perusahaan Indonesia ini debt to equity ratio dengan angka seperti itu sudah sangat bagus sekali. Nah, artinya jika perusahaan ini disuruh bayar utang, perusahaan ini tuh bisa membayarnya dengan perusahaan ini aman lah intinya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam current ratio-nya. Nah, current ratio di PT Eka Dharma ini juga kita lihat di atas 1. Bahkan kita lihat di tahun 2020 ini current ratio ini mencapai di angka 7,24. Nah, artinya perusahaan ini sangat liquid sekali. Jika disuruh membayar utang jangka pendeknya itu perusahaan ini sangat mampu membayarnya. Kita juga bisa lihat likuiditas yang sangat baik itu di cash ratio yang dimiliki oleh PT Eka Dharma ini. Bisa kita lihat di kuartal 1 2020-nya ini cash ratio yang dimiliki oleh PT Eka Dharma ini berada di angka 3. Artinya cash-nya itu 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan utang jangka pendeknya. Nah, artinya jika perusahaan ini ingin membayar utangnya, perusahaan ini sangat mampu untuk membayar utang-utangnya dari segi cash-nya saja. Berarti perusahaannya ini sangat sehat sekali. Oke, sekarang kita lihat ke dalam laporan arus kasnya. Nah, yang biru ini adalah operating cash flow, lalu yang oranye ini adalah investing cash flow, yang abu-abu adalah financing cash flow. Nah, yang operating cash flow itu seperti di video saya sebelumnya, jika operating cash flow itu positif, artinya perusahaan ini bagus. Nah, berarti ketika kita lihat di sini kan dari tahun ke tahun itu ini 83 berarti masih positif ya. Jika kita lihat di sini dari tahun ke tahun itu operating cash flow dari PT Eka Dharma ini selalu positif. Artinya perusahaan ini masih menerima uang dari sisi operasionalnya. Berarti perusahaan ini juga bagus dari sisi arus kasnya. Nah, jika investing cash flow dan financing cash flow itu bagusnya itu negatif. Investing cash flow kenapa bagusnya negatif? Itu karena perusahaan ini berarti masih mengeluarkan uang untuk mengembangkan perusahaannya lewat investasi. Nah, jadi jika kita lihat di sini PT Eka Dharma ini investing cash flow itu selalu negatif. Nah, artinya perusahaan Eka Dharma ini masih mengeluarkan uang untuk investasi untuk mengembangkan perusahaannya di masa depan. Oke, sekarang kita lihat di financing cash flow-nya. Nah, financing cash flow kenapa bagusnya negatif? Kan kalau financing cash flow itu artinya pendanaan ya. Nah, kalau pendanaan itu kalau positif berarti kita minjem uang. Kalau kita negatif itu artinya kita bayar utang kita. Nah, financing cash flow itu negatif lagi. Kenapa? Karena di pendanaan itu berarti kita, kalau negatif itu berarti perusahaan ini masih membayar dividen kepada para investornya. Nah, jika kita lihat di sini selama tahun 2018 sampai tahun 2020 ini financing cash flow itu juga masih negatif, tetapi di kuartal 1 2020 ini financing cash flow ini positif. Saya sudah lihat di laporan keuangannya, ternyata PT Eka Dharma ini menambah utang jangka pendeknya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam efektivitas manajemen. Nah, bisa kita lihat di sini ROE dan ROA-nya itu cukup stabil di angka 3%. Nah, artinya manajemen dari perusahaan PT Eka Dharma ini sudah cukup efektif dan stabil dari tahun ke tahun, tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nah, efektivitas manajemen ini sebenarnya masih bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan yang lainnya. Cuman kalau dibahas di sini, takutnya videonya akan menjadi kelamaan. Oke, sekarang kita lihat ke dalam dividennya. Nah, dari dividennya ini dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini
tahun 2015 itu dividennya itu di angka Rp9, lalu 2016 itu Rp10, tahun 2017 itu Rp16, lalu tahun 2018 itu dividen itu Rp18, tahun 2019 itu dividen itu Rp30, sehingga yield dari PT Eka Dharma ini memiliki di kisaran angka rata-rata itu 1,9%. Nah, kan tahun 2020 ini belum dibagi dividennya nih. Nah, berdasarkan rata-rata dividen payout ratio-nya ini, rata-rata dividen payout ratio itu di angka 55,82, sehingga saya bisa mengasumsikan dividen payout ratio di kuartal 1 di tahun 2020 ini adalah di angka 55%. Nah, dengan dividen payout ratio di angka 55% ini dan earning per share kuartal 1 2020 ini adalah 42,9, saya bisa mengasumsikan dividen yang akan dibayarkan oleh PT Eka Dharma ini adalah sebesar Rp24. Dengan dividen per share-nya sebesar Rp24, maka saya bisa mengasumsikan dividen yield dari PT Eka Dharma ini sebesar 1,9%. Nah, seharusnya di harga 1235 itu berarti dividen yield itu sebesar 1,8%. Nah, saya salah menginputnya, maaf. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam valuasinya. Nah, apakah PT Eka Dharma ini, saham Ekat ini sudah murah atau tidak? Nah, saya menggunakan metode relative valuation. Nah, bisa kita lihat ke dalam grafik price to earning ratio-nya. Rata-rata PER yang dimiliki oleh Ekat ini adalah di angka 7,21. Sedangkan sekarang itu PER yang dimiliki oleh Ekat itu di angka 11,32. Nah, artinya PER saat ini itu sudah di atas PER rata-rata 10 tahunannya. Nah, berarti kalau dia sudah di atas rata-rata 10 tahunannya itu, berarti harga sekarang itu sudah overvalue menurut saya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam grafik price to book value-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, rata-rata price to book value selama 10 tahun Ekat ini adalah di angka 1,18. Nah, dengan PER sekarang itu 0,99. Nah, berarti tipis sekali ya. Berarti PBV saham Ekat ini sudah dekat sekali dengan harga PBV di rata-rata 10 tahunannya. Nah, artinya harga Ekat ini sudah hampir kena di harga wajarnya. Oke, sekarang berarti apakah saham Ekat ini layak untuk diinvestasikan? Nah, sebenarnya kita harus melihat dari sini. Berarti kalau kita itu investasi itu pasti harus menguntungkan kan. Supaya untung itu kita harus menginvestasikan uang kita di perusahaan yang bagus dan harga sahamnya itu murah. Nah, jadi apakah saham Ekat ini berkualitas? Iya. Ekat ini adalah perusahaan yang berkualitas, menguntungkan, dan memiliki prospek ke depan yang sangat bagus. Kenapa mempunyai prospek ke depan yang sangat bagus? Karena akan Ekat ini memproduksi lakban atau perekat untuk ekspedisi ya. Kan sekarang itu sudah zaman online dan e-commerce ya. Jadi kalau kita mau bungkus atau mau packaging suatu barang itu kan pasti menggunakan perekat. Jadi penggunaan perekat ini pasti sangat banyak di zaman e-commerce ini. Sehingga PT Ekat ini sangat diuntungkan di zaman e-commerce ini karena produknya itu pasti sering dipakai di zaman ini. Nah, berarti Ekat ini perusahaan itu sangat berkualitas, menguntungkan, dan memiliki prospek ke depan yang sangat bagus. Nah, tetapi jika saya membeli di harga sekarang, menurut saya itu harganya sudah overvalue. Karena rata-rata PE dan PBV-nya itu sudah di rata-rata 10 tahunannya. Jadi, jika perusahaan ini bagus nih, tapi kalau saya belinya di harga atas, itu berarti saya menambah resiko, saya bisa menambahkan resiko investasi saya. Karena ada kemungkinan saham ini harganya bisa turun, karena harganya sudah mahal. Nah, jadi untuk saya sendiri, saya hanya memutuskan untuk memasukkan saham ini ke dalam watchlist saya, dan tunggu supaya harganya itu bisa lebih murah lagi. Oke, disclaimer ya, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham Ekat ya. Jika teman-teman ingin bertransaksi di saham ini, mohon untuk dilakukan analisa sendiri lebih lanjut, seperti track record para direksinya,
apakah brandnya sudah diterima di pasar atau tidak. Oke. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman semua menyukai video ini, silakan pencet tombol like dan share di bawah. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong pencet tombol subscribe di bawah, karena dengan teman-teman mencet tombol subscribe di bawah, itu membuat saya bisa menjadi lebih semangat lagi dalam membuat video-video analisa seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.